Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Dewi dengan NIM 1914360 dari jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas B. Saya di sini akan membuat video. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi penyeliaan. Apa sih komunikasi penyeliaan itu? Komunikasi penyeliaan yaitu penyampaian pesan yang berupa tugas dari seorang supervisor ataupun komunikator kepada pegawai bawahannya ataupun komunikan yang berupa tugas yang harus terselesaikan. Yang selanjutnya ada tugas dari seorang supervisor, yaitu yang pertama menyampaikan kebijakan dari atasan, yang kedua mengontrol kerja bawahan, yang ketiga itu memberi tugas dari bawahan, yang keempat mendisiplinkan bawahan. Yang selanjutnya ada keahlian dan tanggung jawab dari seorang supervisor. Yang pertama keahlian dari seorang supervisor itu yang pertama berjiwa pemimpin, motivator, dan sebagai leader. Yang kedua memahami masalah teknis. Yang ketiga terbuka atau mau menerima masukan. Yang keempat menjadi pendengar yang baik, dan yang terakhir itu dapat dipercaya. Selanjutnya tanggung jawab dari seorang supervisor. Itu yang pertama planning atau perencanaan. Perencanaan itu penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua itu organizing ataupun pengorganisasian, yaitu kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada staffing ataupun penataan orang-orang yang memangku masing-masing jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Yang terakhir itu ada controlling ataupun pengendalian, yaitu proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana. Yang selanjutnya ada arah komunikasi dalam berorganisasi. Itu ada 3. Yang pertama itu horizontal, yang kedua vertikal, yang ketiga diagonal. Arah komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada level yang sama atau sejajar. Itu contohnya kayak diskusi antar staf, diskusi antar manajer, dan diskusi antar direktur. Yang kedua vertikal. Arah komunikasi vertikal itu ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas yaitu penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Itu contohnya kayak karyawan mengusulkan ide ataupun menyampaikan keluhannya selama dia bekerja. Sedangkan komunikasi ke bawah yaitu penyampaian informasi dari atasan ke bawahan. Itu contohnya kayak pengarahan ataupun pengontrolan kepada anak buah. Yang ketiga ada diagonal, itu komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada level yang berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. Ya, selanjutnya ada fungsi-fungsi komunikasi penyeliaan. Menurut Cochrane 1985 mengidentifikasikan 3 fungsi komunikasi penyeliaan dalam berorganisasi. Fungsi-fungsi tersebut yaitu yang pertama fungsi perintah, yaitu komunikasi memperbolehkan anggota organisasi membicarakan, menafsirkan, dan bertindak atas suatu perintah
Dua jenis komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi ini adalah pengarahan dan umpan balik. Dan tujuan itu yaitu untuk mempengaruhi anggota lain dalam berorganisasi. Hasil fungsi perintah adalah koordinasi di antara sejumlah anggota yang saling bergantung dalam organisasi tersebut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi relasional, yaitu komunikasi memperbolehkan anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan bisnis produktif dan hubungan personal dengan anggota organisasi. Hubungan dalam pekerjaan mempengaruhi kinerja pekerjaan. Yang fungsi yang ketiga yaitu fungsi manajemen, yaitu pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. Komunikasi yaitu alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan atau ambiguity yang melekat dalam suatu organisasi. Anggota berbicara satu dengan lainnya untuk membangun lingkungan dan memahami situasi yang baru yang membutuhkan perolehan informasi bersama. Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang dengan memanfaatkan saluran formal yang ada dalam organisasi perkantoran. Ciri-ciri komunikasi formal yaitu arus komunikasi ke bawah lebih banyak, terus lebih banyak tertulis, pesan yang disampaikan berupa informasi lisan, terus untuk kepentingan dinas. Sedangkan komunikasi informal yaitu komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi berdasarkan kehendak pribadi tanpa mementingkan posisi ataupun kedudukan mereka dalam berorganisasi. Ada 4 fungsi yang terlibat dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu fungsi yang bersifat memberi informasi atau bersifat menerangkan. Sedangkan yang kedua, fungsi regulatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif, yaitu fungsi komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mendorong seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Yang terakhir itu fungsi integratif, yaitu fungsi komunikasi yang bertujuan untuk menyatukan semua elemen yang berada di dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya, penerapan teknologi di dalam komunikasi penyaliaan. Yang pertama, antar pesona. Bentuk tradisionalnya itu tatap muka, surat, dan telepon. Sedangkan penerapan teknologinya itu telepon, hubungan kelompok pribadi, surat pribadi, dan voicegram. Yang kedua itu kelompok bentuk tradisionalnya tatap muka. Sedangkan penerapan teknologi komunikasi telepon, telekomunikasi komputer. Yang ketiga, organisasional bentuk tradisionalnya tatap muka, memo, intercom, telepon, dan pertemuan. Sedangkan penerapan tradisional yaitu konferensi telepon, surat elektronik, manajemen dengan bantuan komputer, sistem informasi, dan taksimili. Yang keempat, publik bentuk tradisionalnya surat kabar, majalah, buku, televisi, radio, dan film. Sedangkan penerapan teknologinya yaitu video tape, video disk, TV kabel, TV satelit kabel, video teks, teleteks. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.